Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat waktu, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang senantiasa sering kita lupakan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah kita sudah berada di pertemuan ketiga kita untuk Basic Hadis Class dari Namal Institute. Insya Allah juga sudah ada Ustadz Fatan selaku materi pada pagi hari ini. Semoga kita tetap semangat dalam mempelajari agama kita, mempelajari tentang Islam. Sebelum kita mulai kelas, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada Ustadz Fatan, dipersilahkan untuk melanjutkan materi untuk kelas kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina maratiba wa darajat fasayyara lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. Asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan mensyukuri setiap nikmat yang diberikan kepada kita. Ia Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita berbagai macam rezeki dan nikmat berupa nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Tidak lupa salawat dan salam semoga kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita bimbingannya dan telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan risalah tersebut kita masih bisa menjalankan agama Islam ini dengan baik. Dan semoga juga salawat tersebut tersampaikan kepada para keluarganya, yaitu para istri dan anak keturunannya, dan juga kepada para sahabat yang telah menolong beliau dalam menyebarkan agama Islam ini. Dan yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan seluruh para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga semoga mendapatkan selawat orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Marhaban bitullabil ilm. Selamat datang kembali teman-teman semua di majelis ya tentang mempelajari tentang hadis. Ya, sesungguhnya mempelajari hadis ini merupakan ilmu yang sangat agung sekali. Karena sebuah ilmu itu bisa menjadi mulia karena sesuatu yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Sebuah ilmu
Menjadi mulia karena kemuliaan sesuatu yang bersambung dengan ilmu tersebut. Seperti contoh misalnya, kenapa ilmu kedokteran itu termasuk di antara ilmu yang penting? Karena kedokteran berkaitan dengan kesehatan fisik manusia. Ya, kesehatan merupakan sesuatu yang penting, maka ilmu kedokteran menjadi ilmu yang penting. Maka siapalah yang lebih mulia dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang perkataan-perkataannya, tentang perbuatan-perbuatannya, tentu saja merupakan ilmu yang paling utama. Oleh karenanya mempelajari ilmu hadis ini sangatlah mulia sekali, dan tentu saja ditambah lagi dengan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu yang lainnya. Ya, diantaranya diantaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu atau menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Ya, di sini Nabi SAW menggunakan kata-kata tariqan, tidak menggunakan alif lam. Ya, itu artinya umum. Dengan cara apapun, baik dengan cara kita mendatangi majelis-majelis ilmu secara offline, maupun juga cara yang sedang kita tempuh saat ini menghadiri majelis ilmu meskipun hanya sebatas online saja. Maka balasannya kata Nabi SAW, "Man salaka bihi tariqan salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan tentu saja Ana mengingatkan untuk diri Ana sendiri dan juga teman-teman sekalian untuk senantiasa memperbaharui niat kita. Jangan sampai niat kita untuk menuntut ilmu ini adalah hanya dunia saja. Namun hendaknya menuntut ilmu kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Thalabul ilmi la ya'diluha syai' idza sahhat niyatuhu." Menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya. Artinya ini merupakan amalan yang sangat agung sekali. Tapi dengan syarat liman sahhat niyatuhu. Bagi yang niatnya baik. Maka ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, siapa yang dikategorikan sebagai orang yang niatnya baik? Maka kata Imam Ahmad, biniyati raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yaitu orang yang meniatkan dengan menuntut ilmunya untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Itu adalah niat kita menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan, kejahilan dari diri kita dan juga kemudian kepada orang lain. Nah, dan kita sudah sampai kepada pembahasan tentang hadis berdasarkan bersambung atau tidaknya sanad. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam hadis ya dari segi kekuatannya. Ya, kekuatannya. Ada hadis sahih yang paling tinggi, kemudian ada hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif. Dan kita juga sudah mempelajari tentang syarat-syarat dari hadis yang sahih yang ada 5. Ya, ini jangan sampai lupa nih. Ya, jangan sampai lupa di murojaah lagi. Hadis ya syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Yang kedua adalah ruwah. Perawinya harus adil, artinya agamanya baik. Dia bukan merupakan orang yang fasik, orang yang suka berdusta. Kemudian yang ketiga, tamamu dhabtir ruwah. Hafalan perawinya harus baik, harus bagus. Ya, kalau yang hadis sahih maka nilainya mungkin harus 85, harus 100 ya. Harus sangat baik sekali. Kalau hadis hasan mungkin masih bisa sekitar 75 atau 70. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah ada musyudzuz. Hadis tersebut tidak menyelisihi hadis perawi yang lebih thiqah daripada dia atau perawi yang lebih banyak ya, thiqah yang lebih banyak daripada dia. Ya, tidak menyelisihi hadis yang lain yang lebih kuat daripada dia. Yang terakhir, yang kelima, syaratnya adalah adamu al-illah. Tidak adanya illah atau penyakit atau cacat yang tersembunyi dalam sebuah hadis yang bisa mempengaruhi kesahihan hadis tersebut. Nah, kemudian juga kita telah membahas tentang hadis, pembagian hadis berdasarkan pembicaranya. Ya, ada 3. Yang pertama, hadis marfu', yaitu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, perkataannya Rasulullah SAW atau perbuatannya dan lain sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada mauquf. Ya, mauquf itu adalah yang berkaitan dengan sahabat. Ya, perkataan sahabat atau perbuatannya dan sebagainya. Yang terakhir adalah al-maqtu'.
Ya, al-maqtu' itu adalah perkataannya tabi'in atau yang setelahnya. Ya, jadi yang tabi'in atau setelahnya. Seperti Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Az-Zuhri, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini, insya Allah kita akan bahas macam-macam hadis berdasarkan bersambung atau tidaknya sanad. Sebagaimana kemarin kita belajar bahwa di antara syarat hadis yang sahih, itu sanadnya harus bersambung. Sanadnya harus bersambung. Kalau ada sebuah hadis atau sebuah sanad yang perawinya atau sanadnya itu tidak bersambung, ada terputus di antara perawinya, maka itu menjadi hadisnya dhaif, ya, menjadi hadis yang dhaif. Nah, dalam ilmu hadis ada macam-macam kondisi dalam sebuah sanad itu. Ya, nanti ada yang bersambung, ada yang terputus. Nah, terputusnya ini juga ada macam-macam. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, secara umum ini ada ini yang disebutkan oleh musannif, yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini ada yang pertama al-musnad, kemudian al-muttasil, kemudian al-mursal, ada al-munqati', ada al-mu'dhal, ada al-mu'allaq, ada al-mudallas. Nah, ini ada 7 model hadis ya berdasarkan bersambung atau tidaknya sanad. Nah, langsung saja yang pertama ada al-musnad dan al-muttasil. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip ya, al-musnad dengan al-muttasil. Intinya mudah. Al-musnad al-muttasil artinya hadis yang bersambung sanadnya. Ya, hadis yang bersambung sanadnya. Al-musnad sama al-muttasil ini mirip-mirip. Ya, al-musnad itu sama dengan al-muttasil artinya yang bersambung sanadnya. Bedanya adalah al-musnad itu lebih khusus dibandingkan al-muttasil. Jadi al-muttasil lebih umum. Dari mana? Nah, al-musnad itu khusus untuk marfu aja. Ya, hadis marfu yang sanadnya bersambung. Ya, marfu itu apa? Yang perkataannya Rasulullah SAW atau perbuatan. Jadi al-musnad adalah al-marfu yang bersambung. Hadis marfu yang bersambung, lebih khusus. Nah, sedangkan al-muttasil itu lebih umum. Yaitu semua yang sanadnya bersambung. Baik dia berupa marfu, perkataannya Nabi SAW, perbuatannya, atau mauquf yang disandarkan kepada sahabat, ya perkataannya sahabat, maupun maqtu', yaitu yang disandarkan untuk tabi'in dan setelahnya. Jadi al-muttasil ini lebih umum. Ya, pokoknya semua yang sanadnya bersambung itu dikatakan dengan al-muttasil. Ya. Nah, al-musnad itu lebih khusus di dalamnya, yaitu marfu yang muttasil, ya, marfu yang bersambung. Ya, musnad itu adalah hadis marfu yang bersambung. Nah, ini adalah yang sesuai dengan pendapat jumhur para ulama hadis. Nah, ini menurut jumhur para ulama hadis seperti ini. Al-musnad itu adalah marfu yang bersambung, sedangkan al-muttasil itu lebih umum, yaitu semua sanad yang bersambung, baik dia marfu, mauquf maupun maqtu'. Namun penulis yaitu Syekh Al-Baiquni atau Imam Al-Baiquni, beliau mendefinisikan al-muttasil. Dia mengatakan bahwa al-muttasil itu sama dengan al-musnad. Jadi dia marfu doang, marfu yang bersambung, namun dengan sighatus sama. Apa itu sighatus sama? Nah, sighatus sama itu jadi gini. Setiap perawi ketika menyampaikan hadis dari gurunya, dia akan mengatakan seperti ini. Misalnya haddatsana. Haddatsana. Telah berkata atau bukan gini. Haddatsana itu telah memberikan hadis. Guruku telah memberikan hadis. Guruku telah menyampaikan hadis kepadaku. Itu haddatsana. Atau sami'tu. Aku mendengar guruku mengatakan seperti ini. Tapi ada juga yang mengatakan an, ya, artinya dari, ya, misalnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu atau dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ya, kalau ada kata-kata an dari itu bisa jadi nggak sambung, ya nggak tersambung hadisnya. Karena kalau kita ngomong dari, ya mungkin aja kita dengar dari orang lain dari orang itu. Contohnya misalnya gini deh, Ana nih misalnya, Ana belum pernah ketemu dengan Syekh bin Bas. Ya, Syekh bin Bas Ana nggak pernah ketemu, atau Syekh Utsaimin misalnya. Ana nggak pernah ketemu beliau. Ya, karena Ana masuk ke Saudi, beliau sudah wafat rahimahullah. Ya, tapi mungkin Anda pernah mendengar dari orang lain ya, dari murid-muridnya, ya kan beliau banyak murid-muridnya ya, yang kebanyakan dosen-dosen Ana, ya kebanyakan dosen-dosen Ana merupakan muridnya beliau, muridnya Syekh bin Bas, muridnya Syekh Utsaimin dan lain sebagainya. Ana pernah mendengar perkataannya Syekh bin Bas, tapi melalui guru Ana, melalui dosen Ana, jadi melalui perantara, nggak langsung ke Syekh bin Bas. Tapi misalnya Ana bilang berkata Syekh bin Bas seperti ini dan seperti ini. Contohnya misalnya ada fatwanya Syekh bin Bas. Syekh bin Bas berfatwa bahwa sholat Jumat itu
minimal 3 orang. Jadi nggak harus 40 orang. Seperti mazhab Syafi'i 40 orang. Kalau Syekh bin Baz berfatwa 3 orang sholat Jumat cukup boleh. Gitu ya. Nah, Anda bisa bilang gini, Syekh bin Baz berkata bahwa sholat Jumat itu boleh 3 orang, cukup, nggak harus 40 orang. Ya. Nah, ini ada kemungkinan apa? Anda nggak mendengar langsung dari Syekh bin Baz, Anda mendengar dari perantara dosen Anda, ya, perantara. Ya, karena Anda menggunakan kata-kata Syekh bin Baz berkata, belum tentu Anda mendengar langsung. Ya, kalau sighah sama, itu benar-benar harus mendengar. Saya mendengar Syekh bin Baz mengatakan bahwa sholat Jumat itu cukup 3 orang, nggak harus 40 orang. Nah, kalau kayak gini apa? Nggak mungkin Anda nggak dengar langsung dari Syekh bin Baz. Kalau Anda ngomong kayak gitu ternyata nggak dari Syekh bin Baz, berarti Anda bohong, ya kan? Anda bohong. Karena Anda mengatakan saya mendengar dari Syekh bin Baz. Kalau Anda nggak langsung mendengar dari beliau, berarti Anda dusta, Anda bohong. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan sighah sama. Sighah sama itu adalah apa namanya? Apa namanya itu perkataannya, ya, apa yang menyambungkan kita dengan perawi tersebut, ya. Kalau sama berarti mendengar langsung. Nah, menurut Imam Al-Baiquni rahimahullah, hadis al-muttasil adalah hadis marfu yang bersambung dengan sighah sama, ya, dengan kata-kata sami'tu, dengan kata-kata haddatsana dan lain sebagainya, ya. Itu menurut musannif. Namun ini pendapat yang marjuh, ya, yang tidak rajih, yang tidak sahih. Adapun yang sahih yang menurut jumhur ulama hadis adalah yang tadi Anda jelaskan di awal, yaitu hadis muttasil itu lebih umum, ya, justru yang lebih umum. Semua sanad yang bersambung, baik berupa marfu maupun mauquf maupun maqtu'. Sedangkan al-musnad itu lebih umum daripada hal tersebut, yaitu hadis marfu yang memiliki sanad yang bersambung. Nah, ini kita ambil pendapat yang jumhur aja. Kita ambil pendapat yang jumhur para ulama, yang kebanyakan para ulama hadis, yaitu yang Anda jelaskan di awal. Nah, adapun yang dijelaskan oleh musannif, yang dijelaskan oleh penulis, maka kita tinggalkan saja. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengetahui sebuah sanad itu tidak bersambung? Ya, gimana kita tahu kalau ini sanad ini tidak bersambung? Padahal kan kita kalau ngelihat hadis gitu ya, seakan-akan bersambung semua, ya kan? Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah SAW. Nggak kelihatan itu terputusnya di mana. Ini sebenarnya kemarin udah kita sempat singgung sedikit, namun nggak apa, kita coba ulang lagi. Yang pertama, cara mengetahuinya adalah ketika seorang perawi tidak satu zaman dengan perawi yang di atasnya. Ya, tidak satu zaman dengan perawi yang di atasnya. Misalnya perawi tersebut wafatnya tahun 80, sedangkan muridnya baru lahir tahun 81 misalnya. Atau tahun 80 juga gitu. Nggak mungkin kan baru lahir langsung mendengar hadis, nggak mungkin. Maka ketika itu kita katakan tidak mungkin dia mendengar. Ya. Contohnya misalnya Abu Hanifah sama Imam Syafi'i. Abu Hanifah itu wafat tahun, Anda lupa. Kalau nggak salah tahun 100-an atau berapa ya? Anda lupa pastinya berapa. Jadi Imam Abu Hanifah itu wafat di tahun Imam Syafi'i lahir. Ya. Coba Anda cari sebentar di Google ya. Anda lupa wafatnya tahun berapa. Sanatu wafat. Oh, 150 Hijriah. Iya, 150 Hijriah. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Dan, benar nggak ya? Abu Hanifah, Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Dan Imam Syafi'i pun lahir di tahun yang sama. Maka Imam Syafi'i tidak mungkin mendengarkan dari Abu Hanifah. Maka misalnya kalau ada hadis Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah misalnya aja, ini secara misal aja. Maka kita sudah pasti memastikan bahwa ini hadis ini sanadnya pasti terputus. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah wafat di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Nggak mungkin Imam Syafi'i lahir langsung mendengarkan hadis dari Abu Hanifah. Itu cara yang pertama, cara mengetahui sebuah sanad tidak bersambung, yaitu dengan melihat
perawi dan gurunya, ya tahun wafat dengan tahun lahirnya. Kalau nggak mungkin, ya nggak mungkin ketemu gitu ya, maka udah pasti ini ada terputus dalam sanadnya. Cara yang kedua, perawi tidak pernah bertemu dengan perawi di atasnya. Ya contohnya misalnya beda negara gitu ya. Yang satu di Mekah, yang satu di Syam. Dan mereka nggak pernah saling bertemu. Misalnya si yang di Mekah ini nggak pernah ke Syam, yang Syam ini juga nggak pernah ke Mekah misalnya. Maka ini nggak mungkin ketemu. Nah kalau misalnya orang Mekah ini meriwayatkan hadis dari orang Syam ini, sedangkan mereka nggak pernah bertemu, maka udah pasti apa? Udah pasti ini sanadnya terputus. Pasti ada perantara di tengah-tengahnya. Pasti ada perantara di tengah-tengahnya. Karena mereka beda negara dan mereka nggak pernah ketemu. Jadi nggak mungkin mereka meriwayatkan hadis. Nggak mungkin mereka meriwayatkan hadis. Cara yang ketiga adalah dengan melihat jalur sanad lain yang lebih kuat menyebutkan adanya perantara di kedua rawi ini. Ya. Jadi case kemarin ya yang Ana tunjukkan ilustrasinya, sanad itu ada banyak biasanya. Sebuah hadis terkadang diriwayatkan oleh banyak jalur sanad, nggak cuma satu aja. Banyak jalur sanad biasanya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui sebuah sanad itu bersambung atau tidak? Terkadang misalnya ada sebuah sanad ya, A meriwayatkan dari yang B, ya. A meriwayatkan dari yang B, ya. Kemudian dari jalur sanad yang lain ternyata A tidak langsung meriwayatkan ke jalur B. Dia ada perantaranya yaitu C, si C gitu ya. Dari A ke C kemudian ke B. Itu berarti ada perantaranya di sana. Dan setelah kita lihat sanadnya ternyata yang lebih kuat adalah yang ada perantara antara A dan B ini. Ya lebih kuat sanadnya. Ya, karena kita melihat di bawahnya lagi. Ya, sanad yang di bawahnya lagi. Setelah A-nya ini. Nah, kalau begitu maka kita sudah memastikan bahwa sanad yang tidak ada perantaranya itu salah, ya. Ternyata dia terputus. Yang benar ada perantara di tengah-tengahnya. Seperti itu. Ini adalah kira-kira ya sedikit ya, cara mengetahui sanad yang tidak bersambung. Dan banyak lagi cara yang lainnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Intinya pembahasan ini yang penting antum ketahui, al-musnad itu adalah hadis marfu yang memiliki sanad bersambung, jadi dia lebih khusus. Sedangkan al-muttasil itu lebih umum, yaitu semua hadis yang memiliki sanad yang bersambung, baik dia berupa marfu maupun mauquf maupun maqtu. Sebelumnya ini ada noise sedikit, bisa dimatikan terlebih dahulu. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini yang pertama, al-musnad dengan al-muttasil. Ini yang masih mudah ya, karena ini semuanya bersambung dan maka hukumnya sahih ya, karena sanadnya bersambung. Nah, kemudian kita membahas model yang kedua, yaitu al-mursal. Nah, ini yang ada terputusnya nih, al-mursal. Apa itu al-mursal? Al-mursal ya kata mu'alif, kata penulis, wa mursalun minhu as-sahabiyyus saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Mursal itu adalah yang sahabatnya itu hilang dari sebuah sanad. Artinya hadis yang hilang dari akhir sanadnya itu setelah tabi'in satu perawi atau lebih. Kita lihat di sini ilustrasinya. Kita lihat di sini Imam Malik meriwayatkan hadis dari Zaid ibn Aslam, dari Atha ibn Yasar. Atha ibn Yasar adalah seorang tabi'in. Atha ibn Yasar adalah seorang tabi'in. Kemudian Atha ibn Yasar meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Atha ibn Yasar seorang tabi'in. Dia nggak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini dia meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah pasti dia ada perantara ya antara Atha bin Yasar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini sanadnya terputus, ya sanadnya terputus. Nah, makanya seperti yang Anda sampaikan kemarin juga tentang tabaqatur ruwah ya, generasi-generasi perawi gitu ya. Karena kita tahu bahwa Atha ibn Yasar ini seorang tabi'in, dia di generasinya generasi ketabi'in ya, generasi kedua, maka kita sudah pasti mengetahui bahwa Atha ibn Yasar itu tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Karena dia seorang tabi'in. Dan sudah pasti sanadnya terputus. Ya, karena pasti ada perantara antara Atha ibn Yasar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena ada sanad yang terputus ini, ada perawi yang kita tidak tahu, maka hukumnya dhaif. Nah, hukumnya dhaif. Karena kita nggak tahu nih siapa yang hilang nih, siapa yang perantara dari Atha bin Yasar ke Nabi SAW ini siapa? Kita nggak tahu. Kalau perantaranya sahabat, maka nggak masalah.
Ya sahabat siapapun nggak masalah karena sahabat semuanya adil, semuanya thiqah. Ya. Tapi masalahnya adalah bisa jadi Atha ibn Yasar itu mengambil hadis dari tabiin yang lainnya. Yang ngambil dari tabiin yang lainnya, dari sahabat, baru ke Nabi SAW. Sedangkan kita nggak tahu nih, tabiin yang di atasnya itu thiqah atau dhaif. Karena tabiin bisa jadi ada yang dhaif. Ya, kalau sahabat nggak mungkin. Sahabat semuanya adil, semuanya thiqah. Semuanya kuat hafalannya, semuanya adil, jujur. Ya, kalau tabiin maka mungkin aja ada yang dhaif, mungkin aja ada yang lemah hafalannya misalnya dan lain sebagainya. Ya, maka mursal ini hukumnya adalah dhaif, lemah. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya. Atau Ibn Yasar ini, si tabiin ini, dia meriwayatkan hadis ini dari sahabat langsung atau dari tabiin yang lainnya. Yang kita tidak ketahui perantara ini siapa, ya, dan apakah dia kuat fiqh atau tidak. Ya, maka hukumnya adalah dhaif. Nah, jadi mursal adalah yang hilang dari akhir sanad. Jadi kalau dibilang akhir sanad itu maksudnya yang atas ya. Karena misalnya seperti ini ya, haddatsani Yahya an Malikin an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar annahu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi awalnya itu yang dimaksud dengan awal sanad itu dari musannifnya, dari penulis kitabnya, dari kita, dari kita, ya maksudnya dari bawah, dari penulis ke atas ke atas ke atas ke atas. Nah, akhirnya itu adalah ya biasanya sahabat atau tabiin. Ya, jadi atas itu yang setelahnya. Ya. Jadi akhir itu maksudnya adalah yang setelahnya, yang tabiin dan setelahnya, seterusnya. Kalau yang disebut dengan awal sanad itu dari musannif, dari penulisnya. Nah, maka itu disebut dengan hadis al-mursal. Hadis yang hilang dari akhir sanadnya, yaitu setelah tabiin, satu perawi atau lebih. Ya, satu perawi atau lebih. Maka hukumnya dhaif. Karena kita nggak tahu perantaranya siapa, apakah dia merupakan sahabat atau jangan-jangan tabiin lainnya yang mungkin dhaif, yang lemah. Maka kita tidak bisa memastikan kesahihan hadis tersebut. Nah, ini disebut dengan al-mursal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-munqati'. Al-munqati'. Al-munqati' itu secara bahasa artinya terputus. Yaitu hadis yang hilang di tengah sanatnya, satu perawi. Ya. Jadi apa namanya? Kalau tadi kan mursal itu hilangnya di atas, ya, di akhir sanatnya dari misalnya sahabat atau misalnya tabiin. Nah, kalau munqati itu di tengah-tengah hilangnya. Ya, ada tengah-tengah dihilangnya. Contohnya adalah hadis ini dari Abdul Razak, ya, Musannaf Abdul Razak, dia meriwayatkan dari Imam Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Zaid ibn Yutai', dari Hudzaifah, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "In walitumuha Abu Bakrin faqawiyyun amin." Nah, Ats-Tsauri dan Abu Ishaq ini tidak meriwayatkan langsung, ya. Ats-Tsauri tidak meriwayatkan langsung dari Abu Ishaq. Sedangkan ya di tengah-tengahnya itu ada Syarik ternyata. Ya, ini mungkin diketahui dengan cara apa? Melihat jalur-jalur sanad yang lainnya. Oh, ternyata di jalur-jalur sanad yang lainnya yang lebih banyak misalnya, itu ada Syarik di sini. Ya, ada Syarik ibn Abdullah. Ya, Syarik ibn Abdullah. Ada satu perawi yang ternyata menjadi perantara antara Tsauri dengan Abu Ishaq. Maka sanad ini dihukumi sebagai al-munqati' karena dia hilang di tengah-tengah sanadnya satu perawi. Ingat, di tengah-tengahnya satu perawi. Maka ini hukumnya adalah dhaif. Kenapa dhaif? Karena kita nggak tahu nih, dia perawi yang hilang siapa. Kalau ini kan udah ketahuan ya, karena ini dilihat dari sanad yang lain. Tapi sebelum kita melihat ke sanad yang lainnya, kita nggak tahu nih, ini perawi yang hilang siapa. Dan dia dhaif apa thiqah. Ya, dia dhaif atau thiqah. Kalau Syarik kalau nggak salah sodok, ya hukumnya dia bukan yang sangat thiqah, tapi dia termasuk yang sodok, yang hasan. Ya, hadisnya hasan. Ya. Maka ini disebut dengan al-munqati'. Hadis yang hilang di tengah sanadnya satu perawi. Satu perawi. Hilang di tengah sanadnya satu perawi. Hukumnya adalah dhaif karena kita tidak tahu apakah perawi yang hilang ini itu merupakan perawi yang thiqah atau perawi yang dhaif. Maka kita tidak bisa memastikan kesahihan hadis tersebut. Ya, mu'alif mengatakan
penulis mengatakan wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsal. Maka setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya adalah dinamakan dengan munqati'. Ya. Ini memang menurut sebagian ulama hadis munqati' itu umum, ya. Semua yang enggak yang tidak bersambung sanadnya itu disebut dengan munqati'. Ya mursal disebut dengan munqati'. Kemudian nanti ada mu'allaq disebut dengan munqati'. Tapi yang lebih sahih, yang lebih rajih menurut para ulama yang lainnya adalah al-munqati' itu adalah yang hilang di tengah sanadnya satu perawi. Ya, satu perawi. Nah, ini adalah al-munqati' yang hilang di tengah. Kemudian yang selanjutnya ada al-mu'dhal. Al-mu'dhal. Al-mu'dhal itu hadis yang hilang di tengah sanadnya dua perawi secara berurutan. Ya, ini lebih parah lagi nih. Ya, lebih parah lagi daripada tadi. Kalau tadi cuma hilang satu doang. Ya. Kalau ini hilangnya dua. Dua dan berurutan. Ingat ya syaratnya ini. Hadis mu'dhal itu dua dan berurutan. Ya, hadis yang hilang di tengah sanadnya dua perawi secara berurutan. Contohnya di sini Al-Imam Al-Qanabi meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Ya. Kemudian Imam Malik langsung ke Abu Hurairah. Padahal Imam Malik jauh sekali dari Abu Hurairah. Imam Malik itu mungkin kategorinya dia tabi'ut tabi'in ya, di bawah tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, itu hilang dua perawi antara Imam Malik dengan Abu Hurairah. Ya. Ada dua perawi yang hilang. Maka dua perawi secara berurutan ya, dua perawi secara berurutan. Maka ini disebut dengan al-mu'dhal, disebut dengan al-mu'dhal. Dan tentu saja hukumnya dhaif, bahkan sangat dhaif, ya sangat lemah. Ya karena ini dua dan dua-duanya berurutan, dua-duanya berurutan. Nah, sebagai catatan, kalau misalnya di tengah hilangnya itu dua kali ya dua perawi tapi tidak berurutan misalnya. Ya, misalnya kayak tadi misalnya kalau ini kan di sini satu hilang, kemudian misalnya Z ibn Yusai'nya ini hilang misalnya. Ini dua kali tapi nggak berurutan. Ya, dua kali tapi nggak berurutan. Maka itu disebut dengan munqati' juga. Ya. Itu disebut dengan munqati'. Jadi bukan mu'dhal. Kalau mu'dhal syaratnya harus dua perawi secara berurutan seperti ini. Ya, harus dua perawi secara berurutan seperti ini. Sedangkan kalau dua perawi tapi tidak berurutan, ya misalnya di sini Tsauri, di sini hilang, Abu Ishaq kemudian hilang lagi, kemudian langsung ke Hudzaifah, ke Nabi SAW misalnya. Ya ini dua kali tapi tidak berurutan, maka dia kategorinya munqati'. Ya, kategorinya termasuk yang munqati' saja. Bukan yang mu'dhal. Kalau mu'dhal ini syaratnya harus dua perawi hilang secara berurutan seperti ini. Secara berurutan seperti ini. Ya. Kok Nabi Imam Malik langsung ke Abu Hurairah dan Nabi SAW. Ini disebut dengan al-mu'dhal. Ya. Bagaimana penulis mengatakan wal mu'dhalus saqitu min husnani. Mu'dhal adalah yang terputus atau yang hilang darinya dua perawi, yaitu secara berurutan. Al-mu'dhal. Nah, al-munqati' yang hilang di tengahnya sanadnya satu perawi, ya. Atau misalnya dua perawi tadi tapi tidak secara berurutan. Ya, atau dua perawi tapi tidak secara berurutan. Kalau mu'dhal itu dua perawi tapi secara berurutan langsung. Ya, hukumnya sangat dhaif sekali tentu saja al-mu'dhal. Karena bukan hanya satu saja, tapi dua perawi secara berurutan hilang. Ya, kita nggak tahu nih siapa dua perawi ini. Bisa jadi dhaif, bisa jadi bisa jadi thiqah, bisa jadi dhaif. Nah, kalau hadis ini, ya ini hadis lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wala yukallafu minal amali illa ma yutiq. Ya. Ini hadisnya dhaif karena ada mu'dhal. Nah, ternyata setelah diteliti dari jalur-jalur sanad yang lainnya ditemukan bahwa perantara antara Imam Malik dengan Abu Hurairah adalah Muhammad ibn Ajlan dan bapaknya, yaitu Ajlan. Dan Muhammad ibn Ajlan ini adalah perawi yang dhaif, perawi yang lemah hafalannya. Ya, perawi yang lemah hafalannya. Maka sudah pasti dia termasuk hadis yang dhaif. Ya, ini hadis yang mu'dhal, hadis yang dhaif karena di tengah-tengah sanadnya tidak tersambung, bahkan ada dua perawi yang hilang dari sanadnya secara berurutan. Nah, ingat ya tadi mu'dhal itu harus dua secara berurutan di tengah. Kalau dua tapi tidak berurutan, maka ini ke al-munqati', ya. Kalau tidak berurutan maka al-munqati'. Kalau mu'dhal itu harus
dua secara berurutan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-mu'allaq. Ya, al-mu'allaq. Al-mu'allaq secara bahasa artinya menggantung ya, menggantung. Al-mu'allaq itu artinya tergantung atau menggantung. Nah, maksudnya apa? Al-mu'allaq adalah hadis yang hilang awal sanadnya satu perawi atau lebih. Ya, jadi yang hilang adalah awal sanadnya. Ya, awal itu maksudnya dari perawi dari penulis kitabnya. Ya, dari penulis kitabnya. Contohnya di sini Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis dari Imam Az-Zuhri langsung. Ya, Imam Bukhari ini kan sebagai penulis ya, sebagai penulis kitabnya Sahih Bukhari, dia tidak menyebutkan awal sanadnya, tidak menyebutkan siapa gurunya, siapa guru di atasnya, tapi beliau langsung meriwayatkan dari Al Imam Az-Zuhri rahimahullah. Ya, padahal nggak tahu nih antara Imam Bukhari dengan Imam Az-Zuhri mungkin ada dua, mungkin ada tiga, wallah. Ya, intinya dia tidak menyebutkan awal sanad, namun langsung menyebutkan di atasnya. Imam Az-Zuhri dari Anas bin Malik dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya naru wa ana usalli." Ditampakkan kepadaku neraka, sedangkan aku sedang sholat. Jadi ketika Nabi SAW sedang sholat, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan juga neraka. Ini hadis yang sangat masyhur sekali. Nah, ini disebut dengan al-mu'allaq. Ya, kenapa? Karena lihat nih, ini seperti menggantung ya. Nabi SAW, Anas Az-Zuhri, kemudian di bawahnya kosong ya, hilang. Seakan-akan dia menggantung di atas dan tidak ada sanad di awalnya. Ya, tidak ada sanad di awalnya. Dan ini hukumnya dhaif. Sanadnya hukumnya dhaif. Karena kita tidak tahu siapa yang hilang dari sanadnya. Kita nggak tahu nih, Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa. Nggak tahu nih kita. Apakah dia dhaif atau thiqah. Apakah dia dhaif atau thiqah. Jadi mu'allaq hukumnya adalah dhaif. Karena hilang dari tengah sanadnya satu perawi atau lebih dan kita tidak tahu siapa perawi ini. Apakah dia merupakan perawi yang thiqah, yang kuat hafalannya, yang baik agamanya, atau perawi yang dhaif. Ya. Nah, tapi yang harus jadi catatan adalah hukum dhaif ya. Kayak tadi mu'allaq, mursal, ini hukum yang berkaitan dengan sanad ya. Hukum yang berkaitan dengan sanad ya, mu'allaq, kemudian tadi mursal, ya, ini adalah hukum yang berkaitan dengan sanad. Tapi dan tidak berkaitan dengan matannya. Jadi mungkin aja ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang dhaif, sanad yang lemah, tapi di jalur sanad yang lain itu bersambung. Sehingga hadis ini menjadi sahih. Ya, jadi mungkin aja sebuah hadis, sebuah matan hadis, ya, sebuah matan hadis. Contohnya matan hadis ini ya, uridat alayyan nar wa ana usalli. Kisah ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat, kemudian beliau diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Ya, matan hadis ini mungkin saja diriwayatkan oleh sebuah sanad yang dhaif. Contohnya seperti ini, sanad yang mu'allaq, yang bergantung seperti ini, tidak bersambung sanadnya, maka sanadnya dhaif. Tapi bukan berarti matannya itu dhaif juga. Kenapa? Karena mungkin aja hadis ini datang dari jalur sanad yang lain yang bersambung dan sahih. Yang bersambung dan sahih. Ya. Jadi menghukumi sebuah sanad dhaif belum tentu matannya juga dhaif. Karena bisa saja matan tersebut datang dari jalur sanad yang lain yang sahih. Contohnya seperti ini. Nah, makanya kita bilang misalnya, oh, ini kan di kitab Sahih Bukhari. Kenapa kok di Sahih Bukhari ada hadis yang dhaif, ada hadis yang mu'allaq? Apa jawabannya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini kan Sahih Bukhari nih. Sedangkan kita kemarin udah bahas kalau Sahih Bukhari, ada hadis dari Sahih Bukhari, udah pasti semuanya sahih. Sedangkan ini ada nih ternyata hadis di Sahih Bukhari mu'allaq, sanadnya menggantung seperti ini. Ya, dan hukumnya sanadnya dhaif. Maka apakah kita berarti mengatakan ada hadis yang dhaif dalam kitab Sahih Bukhari? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena Imam Bukhari hanya meriwayatkan hadis-hadis seperti ini di dalam babnya aja. Jadi ini sebenarnya judul bab. Ya. Bab man shalla wa qaddamuhu tanur aw narun aw syai'un mimma yu'bad fa arada bihillah. Wa qala Zuhri akhbarani Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya an-naru wa ana usalli. Jadi ini masih dalam judul bab. Ya, enggak termasuk hadis-hadis di dalam bab tersebut, enggak. Tapi ini masih judul bab aja. Maka ini tidak terhitung sebagai
hadis dalam Sahih Bukhari. Enggak. Kita nggak bisa bilang ini adalah hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari adalah hadis yang terdapat setelah judul bab. Ya, setelah judul bab. Adapun kalau di dalam judul bab, maka itu tidak terhitung sebagai hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, makanya ini hadisnya mu'allaq. Dan juga Imam Bukhari memang banyak sekali meriwayatkan hadis mu'allaq dalam judul babnya. Jadi ada judul bab, di antara judul babnya adalah hadis yang mu'allaq ini. Nah, itu banyak sekali Imam Bukhari meriwayatkan hadis seperti ini, dan tujuan beliau biasanya adalah hanya untuk menyingkat saja, mempersingkat saja. Karena biasanya hadis ini sendiri bahkan sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari di tempat yang lain yang juga bersambung. Jadi Imam Bukhari biasanya membawakan hadis ini namun dengan sanad yang lain yang juga bersambung. Nah, maka itu adalah al-mu'allaq. Al-mu'allaq secara bahasa artinya menggantung, ya, yaitu hadis yang hilang dari awal sanadnya satu perawi atau lebih. Awal itu berarti dari bawah, ya, artinya dari penulis. Misalnya Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis namun tidak menyebutkan gurunya, tidak menyebutkan awal sanadnya. Tidak juga menyebutkan guru dari gurunya, tapi menyebutkan di atas Imam Az-Zuhri, orang tabi'in. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukum sanad ini, ya, adalah dhaif. Karena kita nggak tahu siapa perantara antara penulis dengan perawi yang di atasnya ini, Az-Zuhri ini. Nah, apakah perawi yang thiqah atau perawi yang dhaif? Namun tadi sebagai Ana sampaikan, catatannya adalah ketika kita menghukumi sebuah sanad itu dhaif, lemah, itu bukan berarti matannya sudah pasti dhaif, enggak. Tapi mungkin saja matan hadis tersebut datang dari jalur sanad yang lain yang sahih, sehingga matannya menjadi sahih. Bagaimana hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung aja boleh. Kalau di tengah-tengah pelajaran ada pertanyaan, langsung saja boleh. Atau kalau misalnya mau di akhir juga tidak masalah. Lanjut kemudian, yang selanjutnya adalah al-mudallas. Al-mudallas adalah perawi yang melakukan tadlis. Nah, ini unik nih, nanti kita bahas satu persatu. Ya, tadlis itu ada dua. Ada tadlisul isnad, ada tadlis asyuyukh. Tadlis itu mungkin bahasanya apa ya? Nanti deh kita bahas. Karena tadlisnya ada dua macam, ada tadlisul isnad, ada tadlis asyuyukh. Sebagaimana musannif mengatakan wa ma'ata mudallasan naw'ani al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yanqulu amman fawqahu bi'an wa an wathani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Jadi mudallas atau tadlis itu ada dua, ada tadlisul isnad, ada tadlis asyuyukh. Yang pertama tadlisul isnad. Apa itu tadlisul isnad? Itu ketika seorang perawi menjatuhkan atau menghilangkan gurunya dari sanad dan meriwayatkan dari gurunya guru, ya, dari atasnya lagi. Ya, mungkin kalau misalnya silsilah atau nasab itu dari kakeknya gitu ya, dari gurunya, dari guru-gurunya. Namun dengan sirah, dengan ucapan yang seakan-akan dia mendengar langsung dari guru-gurunya ini. Ya. Contohnya misalnya seperti ini. Ya. Fadlus sholati bisiwaki ala sholati bi ghairi siwakin sab'ina di'fan. Siwak itu lebih utama dibandingkan sholat yang tanpa menggunakan siwak sebanyak 70 kali lipat. Afwan, suara Ana jelas nggak? Soalnya dia ada tulisan connection not stable. Tadi agak terputus. Sekarang sudah jelas? Sudah jelas. Baik. Kita ulangi. Tadlisul isnad itu adalah kondisi ketika seorang perawi itu menjatuhkan gurunya, menghilangkan gurunya dari sanad, dan dia meriwayatkan langsung dari gurunya guru, ya, dari atasnya lagi, gitu ya. Dari mungkin kalau nasab tuh dari kakeknya gitu ya. Kalau kita bandingkan misalnya gurunya itu bapaknya langsung, kemudian gurunya lagi tuh kakeknya gitu ya. Nah, dia menghilangkan bapaknya ini, gurunya ini, dan langsung meriwayatkan dari kakeknya ini, dari atasnya lagi. Tapi dengan sirah, ya seakan-akan dia tuh mendengar langsung dari kakeknya ini. Contohnya misalnya gini, di sini ya. Dari Muhammad ibn Ishaq, dia mengatakan wa dzakara Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri
dari Urwah, dari Aisyah marfu'an bihi. Ya, Muhammad bin Ishaq ini merupakan ulama yang sangat terkenal sekali. Dia terkenal dengan penulisan sejarah, ya, penulisan tarikh, penulisan sejarah, di antaranya penulisan sirah. Ini beliau adalah ulama yang sangat masyhur sekali. Namun beliau dalam ilmu hadis lemah. Dalam ilmu hadis lemah. Ya, terutama dalam masalah tadlis ini. Ya, karena beliau sering melakukan tadlis ini. Ya, jadi Muhammad bin Ishaq itu seorang ulama tarikh, seorang ulama sejarah, ya, sirah lebih tepatnya. Namun beliau dalam ilmu hadis tidak begitu kuat. Ya, ini memang seperti ini. Terkadang ada ulama yang di satu bidang ilmu itu sangat kuat sekali, ya, bahkan beliau merupakan seorang rujukan dan ulama. Namun di bidang ilmu yang lainnya mungkin tidak begitu baik, ya, tidak begitu kuat. Ya, tentunya seperti Imam Asim, ya, yang kita kenal dengan ilmu qiraat, ya, Imam Asim yang kita juga dari beliau, ya, Imam Asim, riwayat Asim. Nah, beliau adalah imam dalam ilmu qiraat. Namun dalam ilmu hadis beliau dhaif, ya, beliau lemah atau mungkin tidak sampai siqah, ya, tidak sangat kuat sekali. Nah, Muhammad bin Ishaq seperti itu. Muhammad bin Ishaq merupakan salah seorang ulama dalam bidang sirah, namun dalam bidang hadis beliau tidak begitu kuat. Nah, beliau rahimahullah mengatakan wa dzakara Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri menyebutkan. Jadi katakannya seperti itu. Imam Az-Zuhri menyebutkan. Ya, seakan-akan Muhammad ibn Ishaq ini mendengar langsung dari Imam Az-Zuhri. Padahal apa? Padahal beliau nggak pernah mendengar langsung Imam Az-Zuhri ini. Ya. Jadi ini agak susah. Kenapa tadlis isnad ini? Karena dua perawi ini, Muhammad bin Ishaq dengan Az-Zuhri ini, mereka satu zaman. Dan mereka pernah bertemu. Dan mereka pernah meriwayatkan langsung hadis-hadis. Ya, banyak hadis yang pernah meriwayatkan. Tapi untuk hadis ini secara spesifik mereka nggak pernah meriwayatkan hadis ini. Ya, jadi Muhammad ibn Ishaq ini ya mungkin muridnya, bisa dibilang muridnya Imam Az-Zuhri. Ya, satu zaman pernah bertemu, pernah meriwayatkan langsung. Tapi spesifik hadis ini dia nggak pernah. Dia dari orang lain, dari Imam Az-Zuhri. Ya, mungkin misalnya ada seorang guru dan murid, ya. Mungkin dia biasanya selalu datang kajian, selalu hadir majelis-majelis ilmu dari gurunya ini. Tapi ada satu pelajaran yang dia nggak ikut, nggak hadir misalnya. Satu pelajaran nggak hadir dia misalnya. Akhirnya dia mengambil pelajaran tersebut, mengambil hadis tersebut dari murid yang lainnya, gitu ya. Maka itu ada perantara di sana. Nah, dia nggak boleh langsung bilang saya mendengar dari Imam Az-Zuhri atau menyebutkan Imam Az-Zuhri rahimahullah taala. Karena pelajaran itu, hadis tersebut secara spesifik dia nggak pernah dengar. Meskipun mereka satu zaman, pernah bertemu, pernah meriwayatkan hadis yang lain, ya, selain hadis ini. Namun hadis ini secara spesifik dia nggak pernah mendengar langsung dari Imam Az-Zuhri ini. Jadi itu adalah tadlis isnad. Dia menjatuhkan atau menghilangkan gurunya yang di atasnya itu, ya, dan langsung meriwayatkan dari gurunya. Jadi dari kakeknya, gitu ya, dari yang atasnya lagi. Dengan sebuah perkataan yang seakan-akan dia mendengar langsung dari gurunya. Ya, dia mengatakan Imam Az-Zuhri menyebutkan bahwa, gitu ya. Imam Az-Zuhri menyebutkan bahwa seakan-akan dia mendengar langsung dari Imam Az-Zuhri, padahal enggak. Padahal tidak. Ya, ini juga hukumnya dhaif. Karena kita nggak tahu siapa yang hilang dari sanadnya. Kita nggak tahu siapa yang hilang dari sanadnya. Ini biasanya dilihat dari sanad yang lainnya, jalur sanad yang lainnya, siapa yang hilang. Kalau dhaif maka dhaif, kalau dia memang siqah, kuat, maka mungkin hadisnya bisa sahih, namun dari jalur sanad yang lainnya, bukan dari jalur sanad yang seperti ini. Ini adalah tadlisul isnad. Ini memang pembahasan yang sangat cukup rumit, ya, dalam bahkan para ahli hadis pun ya banyak yang sulit memahami masalah tadlisul isnad ini, namun seenggaknya memberikan gambaran secara umum aja. Mereka satu zaman, mereka pernah ketemu, pernah meriwayatkan hadis langsung, tapi spesifik hadis yang ini mereka nggak pernah. Ya, mungkin karena dia tidak hadir majelisnya atau memang mengambil hadis yang lainnya. Nah, kenapa sih kok si perawi ini dia menghilangkan gurunya dari sanad? Ini banyak sebabnya. Bisa jadi karena misalnya gurunya ini lemah, gurunya dhaif. Sehingga kalau dia sebutkan gurunya dalam sanad, sanadnya menjadi dhaif. Sanadnya menjadi lemah. Orang nggak bakal mau ngambil hadis tersebut. Nah, dia nggak mau tuh kayak gitu.
Makanya apa? Dihilangin gurunya. Bilang langsung dari atasnya. Atau misalnya dia mau memiliki sanad yang ali, yang tinggi. Ya sebagaimana kita jelaskan pertemuan sebelumnya, sanad semakin sedikit perawinya, maka semakin kuat. Ya, dalam sebuah sanad tersebut ya. Semakin sedikit perantaranya, maka semakin kuat. Nah, maka dia hilangin gurunya, biar apa? Biar perantaranya itu dikit, biar jumlah perawinya itu sedikit misalnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini adalah tentang tadlis, dan hukum hadis mudallas, tadlisul isnad ini adalah dhaif. Karena kita nggak tahu siapa yang hilang dari sanad tersebut. Apakah perawi yang thiqah, yang kuat, atau perawi yang dhaif. Nah, kemudian tadlis yang kedua adalah tadlis asyuyukh. Ya. Wa tsani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Yaitu adalah ketika seorang perawi mensifati gurunya dengan nama atau lakop yang tidak dikenal. Ya. Contohnya misalnya, siapa di sini yang sudah punya anak, yang dari ikhwan? Ada yang udah punya anak belum di sini? Apa di sini masih pada muda-muda? Jangan-jangan. Siapa nih? Enggak, belum ada. Maksudnya masih pada muda-muda kayaknya ya. Contohnya misalnya gini. Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ibn Hanbal. Kita mengenal Imam Ahmad dengan nama apa? Ahmad ibn Hanbal. Ya, Ahmad ibn Hanbal. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Kita mengenal Imam Ahmad adalah sebagai Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah. Namun beliau punya anak namanya Soleh. Ya, Imam Ahmad punya anak namanya Soleh. Kalau kita bilang telah mengatakan kepadaku Abu Soleh misalnya. Abu Soleh Asy-Syaibani. Ya. Emang Imam Ahmad punya anak namanya Soleh. Tapi beliau rahimahullah tidak dikenal dengan nama itu. Beliau dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal. Kunyahnya Abu Abdillah. Ya, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Meskipun benar kalau dia dikatakan dia adalah bapaknya Soleh, betul. Imam Ahmad memang punya anak namanya Soleh. Ya. Namanya Soleh. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak dikenal dengan nama tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal lebih dikenal dengan Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Nah, kalau ada seorang yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, tapi dia mengubah nama Imam Ahmad menjadi nama yang lainnya. Dia mengatakan haddatsani Abu Shalih Asy-Syaibani. Aku mendengar Abu Shalih Asy-Syaibani. Maksudnya Imam Ahmad, tapi namanya nama yang lain, gitu ya. Nama yang lain. Nama yang tidak dikenal oleh para ulama. Nah, boleh nggak? Nah, hukumnya tergantung. Tergantung tujuan dari si perawi ini. Kalau tujuannya untuk variasi aja, ya variasi aja. Seperti contohnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya dia terkadang dalam kitabnya membuat variasi, gitu ya. Terkadang dia bilang haddatsani Ahmad bin Hanbal. Telah meriwayatkan kepadaku, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal. Terkadang dia mengatakan haddatsani Abu Shalih Asy-Syaibani. Abu Shalih Asy-Syaibani maksudnya Imam Ahmad juga. Ini untuk variasi aja, biar seakan-akan dia gurunya banyak, kayak padahal sama aja. Nah, ini nggak masalah. Ya boleh-boleh aja untuk variasi, selama bisa diketahui maksudnya siapa, dan perawi tersebut merupakan perawi yang thiqah, yang kuat, maka itu nggak masalah. Tapi yang nggak boleh adalah kalau tujuannya untuk menutupi identitas gurunya yang dhaif, misalnya. Ya. Misalnya ada seorang yang dhaif gitu ya, namanya misalnya siapa ya? Misalnya namanya Mu'adz misalnya. Atau misalnya Muhammad bin Ajlan deh yang tadi ya. Muhammad ibn Ajlan merupakan seorang perawi yang dhaif misalnya. Kemudian kita tidak ketika kita meriwayatkan hadis dari dia, kita ganti namanya. Jadi misalnya Abu Ahmad misalnya. Padahal kita nggak tahu tuh Abu Ahmadnya Abu Ahmad siapa. Iya betul, dia namanya, maksudnya dia punya anak namanya Ahmad, tapi dia tidak dikenal dengan nama Abu Ahmad misalnya. Ya, tujuannya untuk menipu, ya untuk ibaratnya menutupi identitas dari gurunya ini. Ya, karena kalau dia bilang haddatsani Muhammad ibn Ajlan, aku mendengar Muhammad ibn Ajlan, orang udah langsung tidak mau mendengar hadisnya karena dia dhaif misalnya. Ya. Tapi karena dia ganti namanya jadi Abu Ahmad, ya orang jadi nggak tahu, bahkan mungkin mengira oh ini mungkin perawi yang dhaif, perawi yang thiqah ya, perawi yang kuat.
Nah, maka ini hukumnya nggak boleh. Ini hukumnya tidak boleh. Ya. Ini disebut dengan tadlis syuyukh, ketika seorang perawi mensifati gurunya dengan nama atau lakop yang tidak dikenal, yang tidak biasa dikenal oleh orang lain. Hukumnya tergantung, ya kalau tujuannya untuk variasi aja dan perawinya sama-sama thiqah nggak masalah. Tapi kalau misalnya tujuannya itu untuk menutupi gurunya yang dhaif, identitas gurunya yang dhaif, maka ini nggak boleh, tidak boleh. Tadlis syuyukh dan menjadi perawi yang menjadi hadis atau sanad yang dhaif. Jadi memang dalam ilmu hadis ini ya ada perawi-perawi yang dikenal sebagai al-mudallis, yaitu orang yang suka suka tadlis ya. Dia senang atau dia sering melakukan tadlis ini. Baik tadlisul isnad, maupun tadlis syuyukh gitu ya. Tadlis dia mungkin melakukan tadlis. Afwan, suaranya jelas? Sepertinya koneksinya kurang bagus ya. Ya, ini udah jelas bagus. Udah jelas lagi ya? Baik, nah. Yang mudalis ini, ketika dia ada dalam sebuah sanad, maka kita harus hati-hati. Ya, diteliti lagi, jangan-jangan dia melakukan tadlis, baik tadlis syuyukh maupun tadlis isnad. Ya, makanya ini berbahayanya perbuatan tadlis ini, karena kalau ada perawi yang terkenal suka melakukan tadlis, baik itu tadlis isnad maupun tadlis syuyukh, maka kita harus hati-hati. Kita harus teliti lebih lanjut lagi. Apakah dia melakukan tadlis atau tidak? Ya. Kalau dia melakukan tadlis, maka hadisnya menjadi dhaif, jadi lemah. Ya, kalau enggak, maka ya enggak apa-apa, ya enggak masalah. Itu seperti itu. Nah, dengan demikian selesailah pembahasan kita tentang hadis berdasarkan bersambung atau tidaknya sanad. Ya, tadi yang pertama ada al-musnad dan al-muttasil, ini hadis yang bersambung ya. Kalau al-musnad itu yang lebih khusus, yaitu hadis marfu aja yang bersambung. Kalau al-muttasil ini yang lebih umum, yaitu hadis yang bersambung, yang baik berupa marfu, mauquf maupun maqtu. Kemudian tadi ada mursal, yaitu hadis yang hilang dari akhir sanadnya, akhirnya ya, hilang dari akhirnya satu atau lebih, atau perawi atau lebih, maka ini disebut dengan mursal dan dia dhaif. Yang mursal itu yang atas ya, yang akhir sanadnya. Kemudian tadi ada al-munqati yang hilang di tengah sanadnya satu perawi ya. Atau misalnya dua tapi tidak berurutan, yaitu juga disebut dengan al-munqati dan hukumnya juga dhaif. Kemudian tadi ada mu'dal yang hilang di tengah perawi, ya di tengah sanadnya ada dua perawi secara berurutan. Ya dua perawi atau secara berurutan. Atau misalnya tiga boleh juga, misalnya tiga hilang di tengah-tengah, ya itu sama disebut dengan mu'dal. Jadi dua atau lebih. Secara berurutan ya, ingat ya ini syarat. Kalau tidak berurut ya, misalnya dua hilang tapi tidak berurutan, maka tadi ya itu disebut dengan al-munqati. Kemudian ada al-mu'allaq ya, artinya menggantung, yaitu hilang di awal sanadnya satu perawi atau lebih ya, seperti ini ya, hilang di awalnya seperti menggantung. Itu disebut dengan mu'allaq dan juga hukumnya dhaif. Namun catatannya adalah sebuah sanad bisa jadi dhaif, namun matannya sahih karena datang dari sanad yang lain yang sahih juga. Misalnya. Kemudian tadi kita bahas juga al-mudallas ya, tadlisul isnad, ada tadlis diriwayatkan langsung dari guru yang atasnya lagi. Dengan perkara dua satu zaman pernah ketemu, pernah meriwayatkan langsung, tapi spesifik hadis ini mereka nggak pernah meriwayatkan hadis spesifik ini. Ada juga tadlis syuyukh, yaitu ketika seorang perawi mensifati gurunya dengan nama atau lakop yang tidak dikenal. Nah, nama atau kunyah atau lakop itu julukan ya, julukan. Seperti ada julukan al-A'mash, ada julukan al-A'raj dan lain sebagainya. Ya. Ada julukan as-Samman az-Zayyat.
As-Saman Az-Zayyat itu artinya minyak ya, karena dia dia penjual minyak kalau tidak salah. Ada juga Said Al-Makburi ya, Laqab Al-Makburi. Makburi dari kata-kata makbaroh, kuburan, karena dia tinggalnya dekat, rumahnya dia itu dekat dengan kuburan misalnya. Itu adalah laqab ya, atau nama atau kunyah ya, intinya mensifati gurunya dengan nama atau laqab yang tidak dikenal biasa oleh para ulama hadis. Hukumnya tergantung, kalau tujuannya untuk variasi aja maka boleh, kalau tujuannya untuk menutupi identitas gurunya yang lemah, yang dhaif, maka ini tidak boleh. Sehingga ketika kita dalam sebuah sanad menemukan ada seorang perawi yang biasa melakukan tadlis, ya seorang mudallis yang biasa melakukan tadlis, maka kita harus lihat dulu, harus teliti lebih lanjut dulu, apakah dia melakukan tadlis atau tidak. Ya. Wallahu taala alam. Sampai di sini bisa dimengerti atau ada pertanyaan? Boleh, silakan. Ya, ini ada Sebelum kita lanjut, Ustaz. boleh, Fadhal, silakan. Dari Aziza, satu Ustaz, Ana mau tanya, siapakah yang mengumpulkan dan mengurutkan perawi-perawi ini sehingga sanadnya bisa sampai Rasulullah? Dan bagaimana caranya agar kita orang awam yang tidak kuliah hadis atau tahu hadis tersebut hadis munqati atau mursal? Syukran. Nah, barakallahu fikum. Pertama, siapa yang mengurutkan? Yang mengurutkan adalah para penulis hadis. Ya, misalnya tadi ya, kita lihat ke belakang tadi. Nah, ini ya. Kalau kita baca ya kitab hadis, misalnya kita buka kitab Sahih Bukhari, ya. Atau di sini jangan deh. Kalau di sini kan apa namanya? Kitab Muwatta Imam Malik misalnya, kitab Muwatta Imam Malik. Kita buka nih. Nah, nanti ada tulisannya seperti ini. Haddatsani Yahya an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar. Ini semua dinamakan dengan sanad. Ya udah, tinggal kita bikin aja. Berarti dari Yahya, di bawahnya Imam Malik di sini Yahya. An Malik dari Imam Malik. Kita tulis Imam Malik. Atasnya Imam Malik siapa? An Zaid bin Aslam. Oh, dari Zaid bin Aslam. Tulis lagi Zaid bin Aslam. An Atha bin Yasar. Oh, dari Atha bin Yasar. Terus langsung ke Rasulullah SAW. Dari Atha bin Yasar ke Rasulullah SAW. Kemudian caranya kita lihat. Imam Malik sama Zaid bin Aslam ini, mereka satu zaman nggak? Benar nggak Zaid bin Aslam itu gurunya Imam Malik? Nah, ini cara tahunya gimana? Nah, ada kitab namanya kitab-kitab Ar-Rijal ya, ilmu rijal. Nah, kitab-kitab perawi yang menyebutkan tentang apa namanya biografi ya, biografi setiap perawi. Jadi ada kitab-kitab seperti itu, ada seperti Tahdzibul Kamal ya, ada Tahdzibut Tahdzib, ada Taqribut Tahdzib punya Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Dia menyebutkan identitas setiap perawi, semua perawi hadis semua ada di situ, lengkap semuanya, ada daftarnya. Ya, dia menyebutkan dia lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, gurunya siapa aja, muridnya siapa aja, lengkap semuanya ada. Tahdzibul Kamal punya Al-Mizi. Nah, ini nanti ya, insya Allah ini sebatas ini aja. Kita lihat ke situ. Nah, kita lihat misalnya Imam Malik. Kita lihat biografinya Imam Malik. Benar nggak dia punya guru namanya Zaid bin Aslam? Oh, ada benar. Oh, berarti dia benar nih, pernah ketemu nih, pernah meriwayatkan hadis. Oke, berarti bersambung sanadnya. Zaid bin Aslam dari Atha ibn Yasar. Kita lihat lagi Zaid bin Aslam di biografinya dia. Benar nggak dia punya guru namanya Atha ibn Yasar? Lihat tahun lahirnya, lihat tahun wafatnya. Ketemu nggak nih? Satu zaman nggak nih? Gitu ya. Satu zaman. Oh, ternyata mereka saling bertemu. Oke, berarti sanadnya bersambung. Ya, kemudian Atha ibn Yasar meriwayatkan dari Nabi SAW langsung. Kita lihat ke biografinya Atha ibn Yasar. Oh, ternyata Atha ibn Yasar ini seorang tabi'in. Oh, tabi'in berarti nggak mungkin ketemu dengan Rasulullah SAW langsung. Artinya apa? Sanadnya terputus antara Atha ibn Yasar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara secara singkatnya. Namun ya kalau mau lebih lanjut lagi, insya Allah banyak pembahasan-pembahasan yang lainnya. Tapi secara umum seperti itu ya. Kita lihat biografi setiap perawi. Jadi awalnya diurutkan dulu. Kita buka dulu kitab-kitabnya, kita urutkan perawi-perawinya, kemudian kita lihat bagaimana. Jadi ini kira-kira gambaran sedikit gimana caranya meneliti sebuah sanad hadis. Ya, ini adalah ilmu yang sangat agung sekali ya. Lihat bagaimana susahnya atau panjangnya prosedur dalam menentukan kesahihan sebuah hadis. Ini baru satu aspek aja, yaitu dari sisi sanad yang bersambung aja. Belum lagi nanti masalah perawinya. Ini sikoh apa enggak nih? Cari lagi di biografinya. Di buku-buku biografi tersebut juga disebutkan. Misalnya Atha ibn Yasar, dia perawinya sikoh apa enggak nih? Nanti ada perkataannya di situ. Oh, Atha ibn Yasar itu hafalannya kuat dan sebagainya, itu ada semua lengkap semua di biografi tersebut.
Jadi itulah bagaimana singkatnya cara atau bagaimana cara kita melihat sebuah sanad itu bersambung atau tidak. Nah, Allahu taala a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Baik, nah. Baik, kita lanjutkan dulu nanti di pertanyaan yang di akhir aja. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah pembagian hadis berdasarkan jumlah jalur sanadnya. Jumlah jalur sanadnya ya. Jadi bukan perawi dalam satu sanad, tapi jumlah jalur sanadnya. Karena tadi Anda bilang apa? Kadang satu hadis itu nggak cuman diriwayatkan oleh satu jalur sanad aja. Bisa jadi dilewatkan oleh banyak jalur. Ya, banyak jalur. Nanti kita akan lihat. Nah, secara garis besar terbagi menjadi dua, al-mutawatir dengan al-ahad. Ini secara garis besar ya, al-mutawatir dan al-ahad. Kemudian nanti al-ahad itu terbagi lagi menjadi tiga. Ada al-masyhur, ada al-aziz, ada al-gharib. Ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, secara garis besar ada al-mutawatir dengan al-ahad. Al-mutawatir dan al-ahad. Al-mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali perawi di setiap tobakohnya. Di setiap generasinya itu banyak banget perawinya. Ya, kemarin kita udah bahas tentang masalah tobakoh, ya, generasi. Ada generasi sahabat misalnya, ada generasi tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada generasi keempat, kelima, dan lain sebagainya. Ya. Nah, mutawatir, hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali perawi dalam setiap generasinya. Contohnya misalnya nih di sini hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, memasukkan hadis misalnya. Secara sengaja muta'ammidan, secara sengaja, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Ini hadis yang menjadi larangan untuk memalsukan hadis. Ya, hadis memasukkan hadis. Nah, hadis ini itu termasuk di antara contoh hadis mutawatir. Karena di setiap generasinya itu ada banyak sekali perawi yang meriwayatkan hadis ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh 70 sahabat. Bayangin, 70 sahabat. Ya, tabi'innya apalagi? Banyak lagi. Kemudian yang itu banyak lagi. Jadi di setiap jalurnya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali jumlah perawinya. Saking banyaknya, sampai-sampai kita sudah tidak perlu lagi meneliti sanadnya satu persatu. Karena udah banyak banget gitu ya. Ibaratnya kalau sekarang udah viral gitu ya, udah viral banget nih. Ya, udah banyak banget di setiap generasinya dan nggak mungkin sanad tersebut merupakan sanad yang berdusta. Ya, ini mungkin kalau kita buat analoginya sekarang gitu ya. Misalnya kita lagi di mana gitu ya, misalnya lagi duduk di halte misalnya, di halte UI misalnya, lagi duduk di halte UI. Terus tiba-tiba ada orang datang, tuh lagi ada bagi-bagi buku misalnya di perpusat, di perpustakaan UI misalnya, di perpusat lagi ada bagi-bagi buku tuh. Kan mungkin kalau satu orang yang ngabarin mungkin nggak tahu nih benar apa enggak nih gitu kan, karena cuma satu orang. Datang lagi orang, datang ke kita itu ada bagi-bagi buku gratis tuh di perpusat. Makin percaya kita kan. Terus banyak, misalnya sampai 50 orang yang ngomong. Mungkin nggak kita nggak percaya? Nggak mungkin ya, 50 orang nggak mungkin. Masa mereka semua kong kali kong bohong gitu ya, padahal mereka nggak pada kenal misalnya gitu ya. Jadi sampai di tahap kita memastikan bahwa ini udah pasti benar gitu ya, maka itu disebut dengan mutawatir. Mutawatir. Ini hadis yang sudah pasti sahih karena jalur sanad itu banyak banget. Ya, saking banyaknya sampai kita nggak mungkin mengira ini hadis yang lemah karena saking banyaknya diriwayatkan oleh para perawi. Nah, tapi jumlah banyak itu berapa? Nah, ini dia. Masalahnya adalah jumlahnya ini nggak ada batas, nggak ada batas ininya, nggak ada batas minimalnya gitu ya. Tapi tergantung dari seorang perawi, mungkin ada orang yang gampang percayaan gitu ya. Udah 10 orang aja udah dianggap oh ini udah pasti benar nih gitu ya. Tapi ada orang yang nggak percayaan orangnya misalnya. Harus 50 gitu ya baru dia mau percaya. Jadi ini tergantung. Jadi mutawatir ini tergantung orangnya. Tapi kita sebagai orang awam, bagaimana kita menentukan hadis mutawatir?
kita melihat kepada perkataan-perkataan para ulama. Kalau ulama mengatakan ini adalah hadis yang mutawatir, maka kita mengatakan itu hadis yang mutawatir. Kalau enggak, maka tidak. Ya, jadi kita ikut aja sama para ulama, mana hadis yang disifati sebagai hadis mutawatir, mana hadis yang tidak disifati sebagai mutawatir. Sebaliknya, hadis ahad, ya hadis al-ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terbatas. Artinya jumlahnya itu nggak begitu banyak. Jadi mungkin 3, 2 mungkin, atau 1 atau 5 atau yang sebagainya. Itu disebut dengan al-ahad. Ya. Nah, nanti al-ahad terbagi lagi menjadi 3 lagi. Intinya adalah mutawatir dan ahad seperti itu. Mutawatir itu jumlah jalurnya atau jumlah perawi di setiap generasinya itu banyak banget. Ya, kayak tadi ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. 70 sahabat. Tabiinnya mungkin ada berapa? Berpuluh-puluh, mungkin ratusan ya. Tabaqah, kemudian tabi'ut tabiinnya juga mungkin ada puluhan yang meriwayatkan hadis ini. Maka ini disebut dengan mutawatir, dan mutawatir sudah pasti sahih. Dan kita sebagai seorang awam melihat saja kepada hadis-hadis yang dihukumi oleh para ulama sebagai mutawatir. Adapun ahad, hadis ahad itu adalah hadis yang terbatas jumlah perawinya, yang nggak sampai mutawatir, mungkin 2 atau 3 atau 4. Nah, intinya tidak sampai kepada hadis mutawatir. Nah, kemudian tadi ya, hadis ahad itu terbagi menjadi 3 lagi. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ya. Yang pertama kita bahas adalah hadis al-masyhur. Hadis al-masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih perawi di setiap tabaqahnya, setiap generasinya. Namun tidak sampai kepada derajat mutawatir. Ya, jadi kalau masyhur tuh syaratnya 3 atau lebih. Ya, kalau 2 nggak boleh. Nanti ada lagi kalau 2. Jadi ini 3 atau lebih. Di setiap generasinya. Ingat, harus di setiap generasinya. Nggak boleh misalnya di generasi sahabat ada 3, tapi di generasi tabi'in misalnya cuma 2 atau cuma 1. Nah, ini nggak disebut dengan hadis masyhur. Hadis masyhur di setiap generasinya harus ada minimal 3. Ya, 3 perawi atau lebih yang meriwayatkan hadis ini. Ya, sebagaimana mu'allif mengatakan azizu marwi itsnaini aw tsalatsah, masyhuru marwi fawqa ma tsalatsah. Masyhur, hadis masyhur adalah yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap generasinya. Ya, contohnya adalah hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, seorang muslim itu adalah siapa yang orang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi orang yang nggak ganggu muslim lainnya, nggak dengan lisan, nggak mencerca dia, nggak menggibah dia, bukan juga dengan tangannya dengan memukul. Ya, orang muslim adalah orang yang tidak mengganggu muslim yang lainnya. Nah, ini adalah hadis yang masyhur. Kenapa? Karena setiap generasinya itu dia memiliki 3 atau lebih perawi dalam sanadnya. Ya. Ini adalah hadis masyhur. Tapi terkadang hadis masyhur juga bisa diartikan sebagai hadis yang masyhur yang terkenal. Jadi masyhur tuh kalau secara bahasa artinya terkenal. Ini rajulun masyhurun, ya, artinya orang yang terkenal, ya masyhur. Jadi terkadang bisa juga bermakna hadis yang terkenal di tengah-tengah manusia meskipun sanadnya mungkin ada yang kurang dari 3 misalnya. Ya. Tapi ini tidak termasuk dari istilahnya dalam ilmu mustalah hadis. Ya. Adapun masyhur dalam istilah para ahli hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap generasi. Sedangkan hadis masyhur yang artinya terkenal, maka ini bukan termasuk istilahnya para ahli hadis. Ya, bukan termasuk istilahnya para ahli hadis. Nah. Kemudian yang kedua adalah al-aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi di salah satu tabaqahnya. Tapi tidak ada tabaqah lain, tidak ada generasi lain yang hanya memiliki 1 perawi. Jadi ini dia 2. Ya. Kalau tadi kan 3 atau lebih, kalau ini 2. Jadi ada salah satu generasinya yang cuma 2 perawi aja. Ya. Tapi syaratnya nggak boleh ada 1 generasi yang cuma 1 doang. Jadi ini minimal 2. Jadi harus ada 2. Ya. Nanti kalau 1 ada istilah yang lain, itu gharib. Ya. Sebagaimana penulis mengatakan azizu marwi itsnaini aw tsalatsa. Aziz itu adalah yang diriwayatkan oleh 2. Kalau di sini beliau mengatakan 2 atau 3, tapi yang sahih enggak, 2 aja, 2. Kalau 3 tuh masuknya udah ke masyhur. Ya. Jadi hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi
di salah satu generasinya, namun nggak boleh ada generasi lainnya yang hanya punya satu perawi aja. Contohnya adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian, artinya tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah, menjadi orang yang ia paling cintai, melebihi cintanya kepada bapaknya dan kepada anaknya dan kepada manusia seluruhnya. Jadi orang yang beriman itu paling cinta ke Rasulullah SAW. Bahkan melebihi cintanya kepada anaknya. Bahkan melebihi cintanya kepada bapaknya. Melebihi cintanya kepada siapapun di antara manusia. Itu adalah sifat seorang yang beriman. Nah, ini adalah hadis yang merupakan contoh hadis aziz. Kenapa? Karena sahabat yang meriwayatkan hadis hanya dua saja, yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Jadi di satu generasi, yaitu generasi sahabat, hanya ada dua perawi, yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Maka ini dinamakan dengan hadis aziz. Nah, terakhir yaitu hadis al-gharib. Ya, al-gharib secara bahasa artinya asing. Ya, gharib itu secara bahasa artinya asing. Tapi itu hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi aja di salah satu tobakohnya. Ya, di salah satu tobakohnya itu ada satu perawi aja. Contohnya, ya ini misalnya, mu'alif mengatakan wakul gharibun ma rawa rawin faqat. Dan katakanlah bahwa hadis gharib itu adalah yang diriwayatkan oleh satu perawi aja. Ya. Ya misalnya di sini lihat ya, tobakoh 1, generasi 1 ada 4, tapi di tabiin cuma ada satu aja yang meriwayatkan hadis. Di generasi ketiga cuma 3 aja. Ya, maka ini karena ada satu ya, maka dia dikatakan dengan al-gharib. Ya. Yang diriwayatkan oleh satu perawi di salah satu tobakohnya aja. Jadi nggak harus satu semua, nggak harus misalnya sahabatnya satu, tabiinnya satu, nggak. Tapi begitu ada satu generasi yang cuma ada satu perawi di sana, itu langsung dihukumi sebagai hadis al-gharib. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ya, hadis pertama dalam Sahih Bukhari dan juga hadis pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat ya. Hadis yang sangat kita kenal ya, amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis ini merupakan hadis yang gharib karena hanya diriwayatkan oleh satu perawi aja, yaitu sahabatnya cuma satu, Umar bin Khattab aja yang meriwayatkan hadis ini. Bahkan selain itu dari tabiin pun yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab hanya Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi aja. Jadi Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi aja yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Bahkan Muhammad bin Ibrahim At-Taimi pun begitu. Jadi ini 3 kali kalau nggak salah ya, ini 3 kali. Tiga kali ya. Jadi di generasi sahabat ya Umar bin Khattab cuma satu doang, bawahnya lagi satu doang, bawahnya lagi satu doang. Maka ini disebut dengan gharib. Tapi tadi anak katakan nggak harus begitu terus ya satu-satu, tapi begitu ada satu generasi yang cuma memiliki satu perawi aja, maka itu sudah langsung dikatakan sebagai hadis yang gharib. Ya. Nah, pembagian ketiga hadis ini ya, masyhur, aziz, itu tidak ada kaitannya dengan masalah sahih ataupun dhaif. Ya. Tidak ada kaitannya dengan masalah sahih atau dhaif, lemah atau kuatnya sebuah hadis. Karena ya baik meskipun misalnya kayak hadis ini cuma satu aja perawinya, tapi kalau perawinya itu kuat, sikoh, maka ya udah hadisnya menjadi sahih. Ya, hadisnya menjadi sahih. Ya. Kalau misalnya hadisnya itu misalnya masyhur gitu ya, dia banyak perawinya 3, 4, tapi semuanya dhaif, semuanya lemah misalnya ya, semuanya lemah, sama aja. Dia tetap dihukumi sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah, meskipun perawinya banyak. Ya nggak ngaruh. Ya kecuali kalau sudah sampai ke mutawatir gitu ya. Setiap generasinya mungkin ada 10, ada 20, ada 70 misalnya. Maka ini udah pasti sahih. Karena kalau jumlah sebanyak ini, ya berarti nggak mungkin ini merupakan sebuah berita yang dusta. Semua ibaratnya 70, ibaratnya semua generasi itu 70 orang, dan semuanya mengatakan hadis yang sama persis, lafaznya sama, gitu ya. Maka ini nggak mungkin sebuah perawi yang nggak mungkin sebuah hadis yang dhaif. Nah, kalau yang lainnya seperti masyhur, aziz, gharib, maka ini kita lihat perawinya ini sikoh atau enggak. Ya kalau sikoh ya kuat hafalannya, baik agamanya, bersambung juga, tidak ada syad, tidak ada illah, maka kita hukumi sebagai hadis yang sahih. Tapi kalau misalnya hadisnya itu ada putus misalnya sanadnya, atau misalnya ada perawi yang dhaif,
dan lain sebagainya, maka kita hukumi sebagai hadis yang dhaif. Nah, ini kaidahnya al-qaidah al-aqallu yahkumu 'alal aktsar. Jumlah terkecil yang mengambil hukum. Jadi masalah ini, masalah tadi ya, mutawatir, kemudian ahad, masyhur, aziz dan gharib ini, kita lihat generasi yang memiliki jumlah perawi terkecil. Ya. Kita lihat generasi yang memiliki jumlah perawi yang terkecil. Kalau ternyata generasi yang paling terkecil perawinya, paling kecil itu adalah satu, paling sedikit itu cuma satu, maka dia masuknya hadis gharib. Kalau paling sedikit dua, maka aziz. Kalau paling sedikit tiga atau lebih, misalnya 3, 4 gitu ya, maka itu disebut dengan hadis yang masyhur. Nah, tapi kalau di semua generasinya, perawinya itu sangat banyak sekali, sehingga memberikan kesimpulan, keyakinan akan benarnya sebuah kabar, sebuah hadis, maka itu disebut dengan mutawatir. Jadi kaidahnya adalah kita lihat generasi dengan jumlah perawi yang tersedikit. Ya, kayak ini misalnya nih, oh di sini ada 4, ada 1, ada 3, oh paling sedikit 1 nih. Nah, karena 1 berarti dia masuknya gharib. Yang ini misalnya, kita lihat ada 4, ada 2, ada 3, paling kecil 2. Oh, kalau paling kecil 2, berarti dia masuknya hadis aziz. Kalau misalnya, oh ini ada 3, ada 4, ada 3. Oh, paling sedikit berarti 3 nih. Berarti dia termasuk hadis yang masyhur. Tapi kalau misalnya dia setiap generasi itu banyak banget, ya perawinya ada 10, ada 20, ada 70 misalnya, maka ini kita kategorikan sebagai hadis mutawatir yang sudah pasti sahih. Karena memiliki jumlah perawi di setiap generasinya yang sangat banyak sekali, sehingga memberikan kesimpulan bahwa ini sudah pasti hadis yang sahih, hadis yang benar. Nah, seperti itu kira-kira kaidah mengenai pembagian hadis ditinjau dari jumlah jalur sanadnya. Ya, seperti tadi kita ulang kembali di sini, secara garis besar ada mutawatir dan ahad. Yang mutawatir yang jumlahnya nggak terbatas, banyak banget. Yang ahad ini yang terbatas jumlah sanadnya. Ahad terbagi lagi menjadi 3, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Yang masyhur itu 3 atau lebih, aziz itu ada 2, yang gharib itu 1. Kita lihat mana jalur sanad atau generasi yang paling sedikit jumlah perawinya. Kita lihat, kalau paling sedikit 1, maka dia dikategorikan sebagai gharib. Kalau yang paling sedikit itu 2, maka itu aziz. Kalau yang paling sedikit 3 atau lebih, maka dia dikategorikan sebagai hadis yang masyhur. Terakhir, pembahasan terakhir tentang al-fardu. Ini sebenarnya cabang pembahasan dari al-gharib, ya ini tambahan aja sedikit. Jadi terkadang ada yang dikatakan dengan al-gharib an-nisbi. Jadi dia asing, tapi asingnya itu secara nisbah. Jadi dikaitkan dengan satu hal. Ya, dikaitkan dengan satu hal. Contohnya misalnya ada maqayyida bi thiqatin, ya. Artinya hadis yang gharib, tapi meskipun gharib, satu perawi ini hadis yang thiqah, ya. Jadi ini gharib, tapi satu perawi ini adalah perawi yang thiqah. Contohnya tadi ya, hadis innamal a'malu binniyat yang meriwayatkan hanya Umar bin Khattab aja, tapi beliau adalah thiqah ya, sahabat. Kemudian juga di bawahnya Alqamah ibn Waqqas, ya tabi'in, yang meriwayatkan hadis ini adalah Alqamah. Meskipun dia cuma sendirian, tapi dia seorang yang thiqah, seorang yang kuat. Maka meskipun sendirian, tapi tetap hadisnya menjadi hadis yang sahih. Ini yang pertama, yaitu gharib yang dikaitkan dengan perawi yang thiqah. Meskipun sendirian, tapi dia thiqah. Ya. Yang kedua, yang dikaitkan oleh negara, ya, atau iklim, atau sebuah daerah gitu ya. Sebuah daerah. Ya, misalnya ada seorang, jadi biasanya dalam ilmu hadis itu perawi-perawi itu dikategorikan juga sesuai dengan tempatnya. Misalnya ada perawi-perawi yang tinggalnya di Mekah, perawi-perawi yang tinggalnya di Syam gitu ya. Jadi ada ini ya, ada tinggal yang di Basrah misalnya. Nah, misalnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dalam sebuah daerah. Misalnya para ahli Syam ya, itu tidak meriwayatkan hadis ini, tapi ada satu perawi yang meriwayatkan hadis ini, ya, dari ahli Syam. Dari negeri lain mungkin iya, tapi untuk orang Syam cuma dia doang nih yang meriwayatkan hadis ini. Nah, ini disebut dengan maqayyida bi jam'in. Jadi saat dikaitkan dengan sebuah daerah. Sebenarnya dia nggak sendirian. Dari negara-negara lain meriwayatkan hadis ini, tapi di negara tersebut cuma dia doang. Nah, ini adalah sebuah gharib nisbi. Ya, dia gharib tapi dikaitkan dengan daerahnya. Atau yang ketiga, riwayat sebuah hadis. Ya, misalnya
hadis itu kan terkadang lafaznya berbeda-beda gitu ya. Lafaznya ada berbeda, ada tambahan lafaz, ada pengurangan lafaz dan lain sebagainya. Ya maka kalau misalnya ada seorang perawi, dia sendirian meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz tertentu. Jadi mungkin aja hadisnya masyhur, hadisnya banyak diriwayatkan oleh para ulama, tapi dengan lafaz tertentu. Tapi tiba-tiba ada perawi satu orang yang meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz yang berbeda. Nah ini disebut dengan gharib yang dinisbahkan kepada riwayat. Nah, ini penulis mengatakan wal fardu ma qayyatahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin. Terkadang ada gharib yang dinisbahkan kepada sesuatu. Ada yang dinisbahkan atau dikaitkan dengan sikoh. Artinya dia meskipun sendiri perawinya tapi dia sikoh. Ada juga yang dikaitkan dengan sebuah daerah. Artinya mungkin dia tidak sendirian meriwayatkan hadis ini dari daerah-daerah lain. Tapi di daerah tersebut atau di negeri tersebut dia hanya sendirian meriwayatkan hadis ini. Atau dikaitkan dengan masalah riwayat. Ya, mungkin saja hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi. Namun dia sendirian meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz tertentu. Jadi lafaznya berbeda dengan perawi-perawi yang lainnya. Nah, baik, demikian pembahasan kita pada hari ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa jangan lupa di Google Classroom sudah disediakan, nanti ada kuis dan juga absen, silahkan diisi oleh masing-masing peserta. Setelah ini Anda cukupkan. Jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Kalau ada yang mau pamit duluan juga, tafadhol masykura wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Anda kembalikan kepada panitia. Jazakallah khairan Ustaz Fatan atas pembelajarannya pada hari ini. Pada para peserta, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi terkait basic hadis kelas kita. Apakah ada teman-teman? Kalau dari Ana sendiri ingin bertanya Ustadz, mungkin sambil menunggu jika Boleh. ada teman-teman yang lain. Tadi itu kan ada yang ini ya, hadis mutasil. Yeah. Itu berarti kalau dari penulis kan mensyaratkan harus dengan sigoh sama, benar-benar mendengarkan gitu. Betul. Kalau misalnya ada yang kita gimana tahu itu periwayatannya dengan mendengar dengan buku, kan ada hafalan dengan kitab kan. Nah, terus berarti kesimpulannya kalau secara apakah yang musnad itu hanya bisa dengan mendengar atau boleh dari buku? Karena ya gimana ya, kalau buku itu kan bisa berarti kan jalur sanad yang lain kan. Jadi kayak yang Ana tangkap itu kayak di ini ya, yang tadi yang contohnya judulnya di Sahih Bukhari itu apa ya? Al-Mu'allaq ya. Nah, itu kan berarti yang Ana tangkap kemungkinan kalau Al-Mu'allaq ini ada jalur lain, terus dia oh ya udah aku ambil ini meskipun dia sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jalur ini gitu. Atau gimana Ustaz? Jadi ini ada pembahasan ya yang sebenarnya tidak dituliskan oleh penulis dalam kitab ini, itu tentang siyagul ada. Ya, siyagul ada. Siyagul ada itu artinya adalah alat ya atau siyghah yang digunakan seorang perawi dalam meriwayatkan hadis. Contohnya misalnya ada perawi yang meriwayatkan dengan kata-kata haddatsana. Ya, haddatsana. Telah berkata kepadaku. Ya, misalnya gurunya haddatsana, misalnya haddatsana Ahmad ibn Hanbal.
telah berkata kepadaku Ahmad bin Hanbal. Ada juga yang menggunakan kata-kata sami'tu. Ya. Contohnya misalnya sami'tu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada juga yang menggunakan kata-kata an, artinya dari. Ya. Misalnya an Malikin, an Nafi'. Dari Imam Malik, dari Imam An-Nafi', dari Imam Nafi'. Ya. Ada lagi dengan kata-kata qala misalnya. Qala berkata artinya berkata. Berkata misalnya qala qala al-Imam Az-Zuhri, qala Az-Zuhri. Ya, berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah. Nah, ini para ulama mengkategorikan sirah-sirah ini. Yang pertama ada kategori namanya sirah as-sama'. Artinya adalah alat-alat atau sirah-sirah yang memberikan faedah bahwa memang perawi ini mendengar langsung dari gurunya, yaitu haddatsana dengan sami'tu. Ya, kalau orang mengatakan haddatsana, mengatakan kepadaku Ahmad bin Hanbal, maka dia pasti mendengar langsung. Ya, nggak mungkin ada perantaranya, ya kan? Karena dia bilang mendengar langsung. Kalau dia nggak mendengar langsung, berarti dia bohong, dia dusta. Ya. Atau kata-kata sami'tu ya tadi ya, aku mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku mendengar, berarti kan langsung dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini disebut dengan sirah as-sama'. Tapi ada juga sirah-sirah yang tidak memberikan faidah bahwa dia mendengar langsung. Artinya bisa jadi dia tidak mendengar langsung, bisa jadi dia dari perantara orang lain, bisa jadi dia melihat dari kitab misalnya ya, dari kitab di gurunya itu misalnya. Yaitu contohnya tadi seperti dari ya, dari Imam Malik ya. Belum tentu dia langsung meriwayatkan dari Imam Malik. Siapa tahu dia dari perantara lain dari Imam Malik. Tapi kan mungkin aja kita bisa dari Imam Malik. Sama aja, boleh ya kan? Nah, atau ada juga tadi qala berkata. Ya, misalnya tadi Anda bilang, qala Syekh bin Bas. Berkata Syekh bin Bas. Iya betul Syekh bin Bas berkata, tapi apakah anak mendengar langsung dari Syekh bin Bas? Belum tentu. Ya, bisa jadi ternyata dari orang lain. Nah, ini disebut dengan pembahasan siyagul ada, siyagul al-ada. Nah, tadi menurut musannif, ya, menurut penulis, yaitu Al-Imam Al-Baiquni, hadis al-muttasil itu adalah hadis marfu yang menggunakan sighatul ada, menggunakan kata-kata haddatsana atau menggunakan kata-kata sami'tu. Kalau tidak menggunakan kata-kata tersebut, maka disebut dengan musnad. Ya, disebut dengan al-musnad. Ya, bukan al-muttasil menurut beliau. Namun menurut pendapat jumhur tidak seperti itu. Al-muttasil artinya semua yang bersambung. Baik dengan sighah sami'tu atau haddatsana atau dengan sighah yang lain seperti an atau qala dan lain sebagainya. Nah, masalah sighatul ada ini juga penting dalam hal apa? Dalam masalah tadlis. Ya, dalam masalah tadlis. Nah, sehingga ketika kita menemukan dalam sebuah sanad ada perawi yang suka melakukan tadlis. Ya, tadlis kita artikan sebagai dia suka menjatuhkan gurunya, misalnya dia menghilangkan gurunya, langsung meriwayatkan dari guru yang atasnya lagi. Atau dia suka mensifati gurunya dengan nama yang lainnya. Nah, kalau kita dapetin ada sebuah hadis di sanad itu ada beliau, ada orang yang suka melakukan tadlis, maka kita harus hati-hati. Kita lihat dulu, dia pakai sigoh apa? Kalau dia pakai sigoh sami'tu haddatsana, mendengar langsung, nggak masalah. Berarti dia emang benar-benar langsung mendengar dari gurunya. Tapi kalau dia menggunakan kata-kata an, menggunakan kata-kata qala misalnya, dari atau berkata, nah ini harus hati-hati kita. Benar nggak nih? Kita harus meneliti dulu dari jalur-jalur sanad yang lainnya. Harus kita pastikan benar-benar sanadnya bersambung. Seperti itu. Kalau jadi memang ada perawi-perawi yang dikategorikan sebagai mudalis, yang suka melakukan tadlis. Memang ini sudah dikumpulkan oleh para ulama, perawi-perawi yang suka melakukan ini. Ya, di antaranya kalau nggak salah Imam Ibnu Hajar, kalau nggak salah, atau Imam Zahabi punya kitab At-Tarikh di Ahli Taqdis, kalau nggak salah, lupa nama kitabnya, lupa. Intinya seperti itu, ada kitab yang mengumpulkan perawi-perawi yang suka melakukan tadlis. Nah, sedangkan kalau perawi-perawi lain yang nggak pernah melakukan tadlis, kita nggak masalah. Mau dia pakai an, mau pakai qala, mau pakai hadatsan nggak masalah, karena dia nggak pernah melakukan tadlis. Sudah pasti dia mengambil langsung dari gurunya, seperti itu. Wallahu ta'ala. Sudah sedikit terjawab kira-kira? Baik. Ini ada pertanyaan dari Andri. Penomoran hadis mulai kapan dan bagaimana konsepnya? Penomoran hadis. Nah, nomor hadis itu diambil dari kitab hadis. Ya, misalnya Sahih Bukhari, hadis Sahih Bukhari nomor 1. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi penomoran hadis itu kaitannya dengan kitab.
Ya, artinya misalnya hadis ke-1000 dalam kitab Sahih Bukhari, itu nomornya, nomor 1000 artinya dia urutan ke-1000 di dalam kitab Sahih Bukhari. Atau nomor 1 misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis ini merupakan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1. Artinya apa? Berarti dia urutan pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Dan kapan mulainya? Yaitu mulainya ya ketika kitab tersebut ditulis, ya. Tapi biasanya penulis kitab tidak menuliskan nomor. Nggak usah, dia nggak ada nomornya, jadi langsung aja hadatsana fulan hadis. Jadi nggak pakai nomor biasanya. Ya, tidak pakai nomor biasanya. Nah, bagaimana konsep penomorannya? Biasanya penomorannya itu baru dituliskan atau baru digariskan, baru dikumpulkan. Itu sekarang ini. Ya, baru sekarang ini ya. Mungkin 100 atau 150 tahun ke belakang ini baru dilakukan penomoran hadis. Ya, karena tujuannya apa? Agar seorang itu ketika menukil sebuah hadis, dia bisa langsung merujuk ke kitab hadis yang aslinya dan tahu di mana letak hadisnya berada. Ya, di mana letak hadisnya berada. Karena kalau ada nomornya kan gampang. Oh, berarti nomor 100 ya kira-kira di mana lah gitu ya. 1 berarti di awal. 5.000 berarti agak-agak di akhir misalnya. Seperti itu. Dan ini penomoran ini biasanya dari pencetak kitab. Ya, cetakan-cetakan kitab. Ya, kalau penulis sendiri biasanya tidak menuliskan nomornya. Misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud. Mereka enggak menuliskan nomor-nomor hadis. Enggak. Biasanya yang menuliskan nomor itu siapa? Pencetak kitab. Dan misalnya penerbitnya siapa? Darul Qolam misalnya, atau apalah nama Muassasah Ar-Risalah misalnya gitu ya. Kitab-kitabnya misalnya apa ya, di sini ada Sahih Muslim nih. Ada Sahih Muslim ya kan. Dari Maktabah Mesir. Ini Maktabah Mesir, Sahih Muslim Maktabah Mesir gitu. Ini cetakannya Maktabah Mesir. Nah, nanti mereka yang memberikan penomoran hadisnya. Ini ada nomornya nih, kelihatan nggak kira-kira? Kita ada nomor-nomornya ya. Nomor berapa nih? 685 gitu ya. Nah, ini penomoran ini bukan penulis yang bikin, tapi pencetak kitab ya, pencetak kitab ini. Ada pencetak kitab ini yang melakukan penomoran hadis. Nah, seperti itu, Allah taala. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Berkaitan tadi, berarti ini ingin memastikan Ustadz. Ya. Yang sepemahaman itu kan kita ada belajar kemarin itu terkait ini ya, ada jami, ada sahih, atau apa sih? Sunan, Muwatta. Model penulisan. Nah, Ya, berarti betul. Model penulisan ini apakah juga bisa diubah pencetak? Soalnya aneh kan anggapnya gini nih. Zaman dulu kan memang dicatat nih sama para penulis kitab hadis ya, mereka mencatat hadis. Nah, ya. Apakah mereka pada zaman dahulu itu tidak langsung membab-babkan gitu loh? Oh, ini kan karena kan ada belajar ilmu fikih itu apa itu al-mautu ya. Muwatta ya, al-Muwatta. Berarti kan harusnya dari awal si penulis ini udah ya, mungkin kalaupun belum dinomorkan sudah urutannya udah ada. Nah, apakah berarti pencetak itu bisa ngubah urutannya? Kalau ngubah urutannya kan berarti nanti nomornya juga berubah gitu. Iya. Mana? Nah, enggak. Jadi memang sebuah kitab-kitab tersebut memang dari dulu dari penulisnya sendiri yang sudah mengkategorikan hadis-hadisnya dalam bab-babnya. Ya, seperti Muwatta Imam Malik, Imam Malik sendiri yang membuat babnya, kemudian memasukkan hadis-hadisnya, memasukkan fatwa-fatwa para ulamanya. Begitu juga Sahih Bukhari, ya Imam Bukhari sendiri yang menuliskan bab-babnya dan lain sebagainya. Jadi pencetak itu tidak mengubah sama sekali urutan dari kitabnya. Ini merupakan amanah ilmiah. Ya, amanah tidak boleh mengubah-ubah isi dari kitab, ya baik dari sisi lafaz maupun dari sisi urutan. Mereka harus tetap menuliskan sesuai dengan. Jadi memang penulisan kitab hadis itu sudah memiliki bab dan memiliki urutan hadis dari semenjak penulisnya membuat atau mengarang hadis-hadis tersebut. Jadi bukan dari pencetaknya, tapi memang dari penulisnya. Tapi memang ada sebagian kitab yang dia sudah urut hadisnya, tapi nggak ada judul babnya. Jadi cuma bab aja, bab
kemudian ada hadis-hadisnya. Jadi kayak cuman pasal-pasal aja, kayak pasal pertama, pasal kedua, tapi nggak ada judulnya. Contohnya Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim. Sahih Muslim ini Imam Muslim memang dia mengurutkan hadisnya, ya. Dia ada bab besarnya, misalnya bab besar tentang sholat misalnya. Tapi nggak ada bab-bab yang subbab-subbabnya ini nggak ada. Dia cuma mengatakan babun aja, bab gitu doang. Padahal sebenarnya kalau diteliti ternyata ini bab tentang wudhu, bab tentang misalnya ruku, tentang bacaan sholat, itu bisa dibaca. Nah akhirnya terkadang memang ada ulama setelahnya yang menambahkan judul bab misalnya. Nah seperti kalau dalam Sahih Bukhari biasanya yang menuliskan babnya itu adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu membuat judul-judul bab dalam Sahih Muslim. Ya, membuat judul-judul bab dalam Sahih Muslim. Misalnya bab tentang haid. Ya, misalnya tentang kitab haid. Nanti ada bab tentang apa lagi misalnya. Bab tentang dalam kitab sholat ada bab tentang tasmi, tahmid, dan juga bab tentang mengucapkan amin dalam sholat misalnya. Nah itu bab-babnya dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi ada beberapa kitab yang seperti itu, tapi keumuman kitab yang lainnya enggak. Memang judulnya itu ditulis oleh penulis sendiri dan juga urutan hadisnya memang mereka sendiri yang menuliskan dan mengumpulkan hadisnya. Nah, wallahu ta'ala. Mungkin cukup ya. Ya, terima kasih Ustadz atas pembelajarannya. Jangan lupa buat teman-teman untuk mengisi presensi dan kuis. Lalu besok juga ada pertemuan kita lagi ya. Insya Allah besok apakah untuk waktunya apakah ada perubahan atau tidak nanti akan dikabari lagi melalui grup. Baiklah, sebelum kita akhiri kelas, marilah kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz Fatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.